إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Alfiah Ibnu Malik. Ya, kita masih di pembahasan isim mausul dari cakupan bahasan isim-isim yang ma'rifah. Kita sampai di bait ke-97. Di bait sebelumnya kita murojaah sebentar, bahwasanya di bait 96 bahwasanya mausul itu harus ada setelahnya silah, namanya silah mausul, yaitu wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'ikin mustamilah. Maka mausulat itu ya harus ada setelahnya silah, namanya silah mausul, dan silah ini mengandung ya dhamir, yang dhamirnya ini sesuai dengan mausul tersebut ya, sehingga harus ada silah mausul. Di mausul butuh silah dan butuh apa? Aid. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka kemudian di bait ke-97 beliau menjelaskan yang menjadi silah mausul itu apa? Yang menjadi apa? Silah mausul. Kita baca perkataan Ibnu Malik rahimahullah taala, wa jumlatun aw shibhuha ladzi wusil bihi kaman indil ladzi ibnuhu kufil. Ya. Kita i'rab untuk bait ke-97. Wa jumlatun, ya sudah kita catatkan jumlah di sini ya sebagai khobar muqaddam ya. Jadi khobar yang didahulukan. Kemudian au huruf ataf, wa jumlatun au shibhuha. Nah, ini adalah ataf ke jumlah. Wa jumlatun au shibhuha, kemudian alladzi ya. Maka alladzi di sini kita tarkib menjadi mubtada muakhar. Jadi apa? Mubtada muakhar. Ini isim mausul, alladzi isim mausul sebagai mubtada muakhar. Kemudian wusil ya. Dari wusila. Berarti ini fi'il madhi majhul ya. Berarti ada naibul fa'ilnya. Sebagaimana telah kita ketahui, naibul fa'il terletak setelah fi'ilnya. Kita lihat setelahnya tidak ada, berarti naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, takdiru huwa. Kembali kemana? Kembali ke kulu. Di bait sebelumnya bisa dilihat di bait 96 yang beliau katakan wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Maka wusil, nah ini naibul fa'ilnya takdirwa kembali ke kulu di bait sebelumnya ya. Bihi ini adalah jar majrur muta'alliq dengan wusil. Nah ini kita kasih garis atau penghubung jar majrur ini muta'alliq dengan wusil. Artinya kalau kita posisikan mubtada'nya di depan, yaitu alladzi wusila bihi adalah jumlatun au syibhul jumlah ya. Sehingga yang itu bersambung dengan tadi apa? Isim ini yang disambungkan dengan mausul ya, itu silah mausul ya. Yang disambungkan dengan mausul adalah silah mausul. Silah mausul yang menjadi silah mausul atau terjemah bebasnya yang menjadi silah mausul adalah jumlah ya, yang menjadi silah mausul
adalah jumlah. Ini mubtada khobar. Jumlah atau yang menyerupai jumlah. Sehingga mausul itu berupa jumlah atau menyerupai jumlah. Kemudian kaman indil ladzi ibnuhu kufil. Ya. Ka ini ada yang dihapus ka qaulika. Kemudian man di sini ditarkib sebagai mubtada. Ya, kita jadikan apa? Mubtada. Kemudian yang berikutnya indi. Ya. Indi ini dhorof ya. Dhorof dimudhofkan ke ya mutakalim. Ini nanti sebagai silah mausul man. Ya. Kemudian aladzi ini isim mausul sebagai khobar. Khobar dari man. Ya. Seperti man, orang yang di sisiku adalah yang ibnuhu kufil. Ya. Ibnuhu kufil ini ibnu mubtada, kemudian kufila. Ini fi'il apa? Madhi majhul. Kufil, maka ada naibul fa'ilnya. Setelahnya nggak ada kata yang lain, maka naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Karena nggak ada taknisnya, maka takdiruhu kembali ke ibnu. Ya. Nah ini maksudnya memberikan apa? Contoh. Lihat di sini kaman indi. Indi ini kan dhorof. Bisa jadi silah ya dari man. Kemudian ini ibnuhu kufil. Nah, ini jumlah ismiyah. Sebelumnya ada mausul, isim mausul. Maka silah dari aladzi adalah ibnuhu kufil. Nah, ini kita beri tanda. Nah, ini silah. Ya. Sehingga di sini ada contoh silah mausul berupa apa? Berupa ini. Berupa apa? Dhorof. Kalau ini jumlah. Dhorof adalah sibul jumlah. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya, di Syarah Ibnu Aqil dijelaskan bahasanya silah mausul ya, yaitu tidaklah tidak kecuali berupa jumlah atau sibul jumlah. Jadi yang menjadi silah mausul adalah jumlah atau sibul jumlah. Dan yang dimaksud dengan sibul jumlah adalah dzaraf ya dan jar majrur. Oke, silah ya, ini silah. Dia jumlah, kemudian sibul jumlah, kemudian sibul jumlah ada yang dzaraf, ada al-jar wal majrur. Ini untuk yang silah selain alif lam. Kalau yang alif lam nanti akan datang penjelasannya. Kalau yang mausul ada yang berupa alif lam, isim mausul ada yang berupa alif lam. Ini yang selain alif lam, maka silahnya adalah jumlah atau sibul jumlah. Yang dimaksud dengan sibul jumlah adalah dzaraf ya atau jar dan majrur. Kemudian disyaratkan jumlah yang menjadi silah mausul itu ada 3 syarat ya. Yang pertama yaitu jumlahnya khobariyah ya. Jumlah khobariyah. Yang kedua yaitu kaunuha kholiyatan min makna ta'ajub. Tidak ada makna ta'ajub ya. Ta'ajub yaitu apa? Kekaguman. Yang ketiga tidak membutuhkan kalam sebelumnya. Tidak membutuhkan kalam sebelumnya. Jadi kita ulangi lagi ya. Jumlah menjadi silah mausul. Nah, ini jumlah itu ya. Sudah kita tulis. Maka untuk jumlah ini nanti
Syaratkan harus apa? Khobariyah. Satu harus khobariyah. Kemudian yang kedua, kholiyatan min makna ta'ajub. Min makna at-ta'ajub. Yang ketiga, jumlah tersebut apa? Ghaira muftakirah ila kalam qablaha, ila kalamin qablaha. Nah, ini syarat untuk apa? Jumlah. Syarat untuk apa? Silah yang berupa jumlah, yaitu satu khobariyah, dua kosong dari mana ta'ajub, yang ketiga tidak butuh jumlah setelahnya. Ya. Maka yang syarat pertama, jumlah yang silah mausul berupa jumlah, syarat pertama adalah khobariyah. Maka ihtaroza, jadi nanti mengeluarkan dari khobariyah itu selain khobariyah. Misalnya jumlahnya tolabiyah. Ya. Jumlah apa? Tolabiyah. Tolabiyah itu tuntutan ya, atau insya'iyah. Ya. Contoh, ja'ani ladzi idribhu. Itu enggak boleh. Ya. Ja'ani ladzi idribhu. Ini enggak boleh. Ja'ani ladzi idribhu. Jadi silahnya berupa fi'il amr, tolab idribhu. Ini enggak bisa. Ja'ani ladzi idribhu tidak bisa. Kemudian tidak pula insya'iyah. Ja'ani ladzi, yaitu laitahu qaimun. Jadi misal kalau nanti di sini ini ada silahnya berupa tolabiyah idribhu, nah nggak bisa. Kemudian laitahu qaimun, ini juga nggak bisa, karena ini idribu apa? Tolabiyah, laitahu qaimun, insya'iyah. Harus apa? Harus khobariyah, berupa apa? Khobar, berita. Kalau tuntutan nggak bisa, idribu, pukulah dia. Nah, ini bukan berita. Kemudian laitahu qaimun, seandainya saja dia berdiri, ini juga berita. Ya. Syarat kedua apa? Kosong dari ta'ajub. Tidak boleh ada makna ta'ajub. Ya, kosong dari makna ta'ajub, sehingga nanti kalau dengan ta'ajub nggak bisa. Misalnya ja'ani ladzi ma'ahsanahu, telah datang padaku orang yang betapa bagusnya dia. Ini nggak bisa. Ma'ahsanahu ini jumlah apa? Ta'ajubiyah. Makna ta'ajub nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, ghairu muhtaqirah ila kalamin qablaha. Tidak butuh kalam sebelumnya. Sehingga nih kalau butuh kalam sebelumnya, ini tidak bisa. Misalnya ja'anil ladzi lakinnahu qaimun. Telah datang padaku lakinnahu qaimun. Ya. Akan tapi dia berdiri. Loh, gimana? Berarti ada jumlah sebelumnya. Harus ada jumlah sebelumnya. Nah, ini nggak bisa. Maka lakinnahu qaimun itu butuh apa? Jumlah sebelumnya. Sehingga ini tidak bisa jadi silah. Jadi ini contoh yang tidak bisa. Tadi ini contoh untuk syarat pertama. Contoh yang kedua, yang apa? Tidak boleh ada ta'ajub. Misalnya ini silah, ini mausul, kemudian aladzi, ya aladzi misalnya kita tulis saja, aladzi ma'ahsanahu. Nah, ini nggak bisa karena ada ta'ajub. Kemudian yang ketiga, yang tidak terpenuhi syarat ketiga, butuh kalimat sebelumnya. Misalnya ja'anil ladzi
Lakinahu qaimun. Nah, ini enggak bisa. Akan tapi dia berdiri. Ya, berarti harus butuh kalimat sebelumnya, ini tidak bisa. Ini tiga syarat agar jumlah itu bisa menjadi apa? Silah. Kemudian untuk dzaraf bagaimana? Yasibul jumlah. Disyaratkan keduanya harus tam. Ya. Harus tam. Apa itu tam? Sempurna. Yang dimaksudkan dengan tam ya adalah ketika dia menjadi silah itu memberikan faedah. Ya. Memberikan apa? Faedah. Ini kalau ini sudah jumlah sudah ya. Kalau yang dzaraf dan jar majrur, ya tadi silah itu kan bisa jumlah, bisa sibul jumlah, bisa dzaraf, bisa jar majrur. Nah, kalau ini keduanya ini sibul jumlah harus memberikan faedah yang tam sempurna. Disyaratkan keduanya ini harus nanti apa? Harus tam sempurna. Contoh ja'aladzi indaka, ja'aladzi indaka. Ya. Atau ja'aladzi fiddari. Ini bisa. Ya. Ja'aladzi indaka, ja'aladzi fiddari. Itu jar majrur sama dzaraf itu memberikan faedah. Kemudian amilnya siapa? Dari keduanya ini amilnya adalah fiil yang dihapus, wajib dihapus. Jadi ja'aladzi indaka itu ada fiilnya yaitu istaqara misalnya, istaqara. Jadi ja'aladzi istaqara indaka. Fiddari tadi juga amilnya adalah fiil yang dihapus, istaqara fiddari. Ya. Jadi ini tadi takdirnya itu di sini ada di sini ya, di sebelumnya ini juga sebelumnya ini ada yaitu fiil istaqara tapi tidak boleh dimunculkan. Istaqara. Ya. Ja'aladzi istaqara indaka, ja'aladzi istaqara fiddari. Nah, ini kan memberikan faedah indaka sama fiddari. Nah, kalau tidak memberikan faedah ya, maka tidak boleh menjadi silah ya. Contoh yang tidak sesuai ya. Untuk yang dzaraf ya dan jar majrur ini ya. Misalnya yang tidak sesuai dengan tidak terpenuhi syarat, contohnya tidak tam. Berarti kan tidak tam. Misalnya ja'aladzi bika. Ja'aladzi bika. Nah, kemudian ja'aladzi al-yauma. Ini enggak bisa karena tidak memberikan faedah yang sempurna. Telah datang yang denganmu, enggak bisa. Telah datang yang hari ini, enggak bisa. Tapi kalau telah datang yang ada di simu, telah datang yang ada di rumah, itu bisa. Ini tadi contoh-contoh yang tidak terpenuhi syarat. Ini untuk jumlah. Ini contoh-contoh yang tidak terpenuhi syarat ya. Ini contoh-contoh yang tidak terpenuhi syarat untuk sibul jumlah. Tapi demikian untuk pembahasan bait yang ke-97. Intinya apa? Bahasanya yang menjadi silah mausul adalah bisa jumlah, bisa pula sibul jumlah. Sibul jumlah adalah dzaraf dan jar majrur. Disyaratkan untuk jumlah ada 3. Kemudian untuk sibul jumlah di sini disebutkan ada 1 yaitu tam. Ya. Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.